warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik. Mana ketua kelas? Ibu. Ya ketua kelas, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas siapkan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekretaris mana? Ya Bu. Ya, sekretaris hari ini siapa yang tidak hadir nak? Alhamdulillah hadir semua Bu. Alhamdulillah. Siap kita belajar hari ini? Siap Bu. Betul. Hari ini kita belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Baiklah, kita akan mulai pada pokok pembahasan yang pertama. Nah, jadi materi kita hari ini sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Itu dia dibagi menjadi tiga pokok pembahasan. Yang pertama hakikat demokrasi, yang kedua dinamika penerapan demokrasi Pancasila, dan yang ketiga membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Baiklah, kita akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu ada hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi ini dibagi menjadi tiga pembahasan, yaitu yang pertama ada makna demokrasi, klarifikasi demokrasi, dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama itu ada makna demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebuah negara demokrasi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemeliharaan bebas. Dalam pandangan Abraham, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan baik dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu klarifikasi demokrasi. Demokrasi ini telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, demokrasi ini dalam pelaksanaannya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing. Nah, dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga bentuk. Siapa yang tahu? Ya, siapa namanya nak? Tutik Bu. Ya, Tutik, silahkan. Apa aja itu tiga bentuk demokrasinya nak? Tiga bentuk demokrasi yaitu yang pertama demokrasi formal, yang kedua demokrasi material, dan yang ketiga demokrasi gabungan Bu. Ya, Tutik, terima kasih. Sama Bu. Kedua itu ada berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan menjadi ke dalam dua bentuk. Siapa yang tahu? Hei Bu, ya siapa namanya nak? Jessica Bu. Ya, Jessica, silahkan. Yang pertama itu ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan yang kedua demokrasi rakyat atau demokrasi kolektif. Ya, terima kasih Jessica. Dan yang ketiga, berdasarkan proses penyalahgunaan kehendak rakyat. Nah, menurut cara penyalahgunaan kehendak rakyat itu, dia demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk. Apa aja tuh? Ini Tahu? Ya, Jessica, silahkan. Yang pertama ada demokrasi langsung, dan yang kedua demokrasi tidak langsung. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, yang ketiga itu dia prinsip-prinsip demokrasi. Berbicara mengenai demokrasi ini tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat. Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Di sini ada menurut Miriam Budiarjo, prinsip-prinsip tersebut itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengertian pimpinan secara teratur. Nah, itu tadi penjelasan dari hakikat demokrasi. Apakah ada yang ingin bertanya? Enggak, tidak ada, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut yang nomor 2, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Apa sih sebenarnya demokrasi Pancasila itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Tuti. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh tingkat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat atas satu sila dan sila yang lainnya bulat atau utuh. Ya, terima kasih Tuti. Benar, beri aplaus untuk Tuti. Pancasila. Nah, di sini ada menurut Ahmad Sanusi mengutamakan 10 pilar demokrasi konstitusional di Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di situ ada 10. Siapa yang tahu di sini? Saya, Bu. Iya, silakan. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Ya, itu tadi ya 10 pilar demokrasi. Nah, itu kita tadi membahas dengan tema dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Nah, di sini ada yang belum jelas materinya. Sudah jelas, Bu. Oke, baiklah. Kita akan lanjut ke materi yang ketiga, membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokrasi. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokrasi apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan karena terjadi distribusi pendapatan yang adil serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, itu dia pembahasan yang ketiga. Apakah ada yang kurang paham? Saya, Bu. Iya, Tuti. Bu, saya mau bertanya, apakah untuk mewujudkan negara demokrasi harus ada kerjasama antara pemerintah dan rakyat? Nah, jadi dalam mewujudkan demokrasi itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan rakyat atau paling tidak terhadap wakil rakyat yang memenuhi untuk menciptakan demokrasi yang dapat menampung aspirasi dan melindungi rakyat, sekaligus dapat menciptakan sistem pemerintahan yang dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya. Nah, baik yang di kota-kota besar maupun yang di desa, sehingga dapat tercipta kemakmuran dan kesejahteraan yang diidamkan. Bagaimana Tuti? Sudah paham saya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan atau ada yang kurang jelas dari pembahasan materi kita hari ini? Tidak, jelas, Bu. Oke, baiklah. Ibu kasih tugas saja ya. Baik, Bu. Nah, catat. Soal yang pertama, berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk. Sebutkan dan jelaskan. Udah? Yang kedua, apa saja indikator untuk melihat suatu sistem pemerintahan adalah demokrasi atau tidak? Sudah? Sudah, Bu. 3. Sebutkan perilaku budaya demokrasi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Nah, itu tugas kalian minggu depan.
depan sejak dikumpul. Setelah pertemuan kita sampai di sini dulu, kita lanjut minggu depan. Ketua kelas, silakan memimpin doa sebelum pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.